Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Adiftia Ginting dari kelas 1A Manajemen Bisnis dengan NIM 2105171085. Di sini saya akan menjelaskan tentang saling ketergantungan dan keuntungan dari perdagangan. Saling ketergantungan dan perdagangan. Anda bangun untuk jam alarm dibuat di Korea. Anda menuangkan sendiri jus jeruk yang terbuat dari jeruk yang ditanam di Florida. Dan yang ketiga, Anda mengenakan beberapa pakaian yang terbuat dari kapas yang ditanam di Georgia dan dijahit di pabrik di Thailand. Yang terakhir, Anda menonton siaran berita pagi di New York di TV Anda buatan Jepang. Anda berkendara ke kelas dengan mobil yang terbuat dari suku cadang diproduksi di setengah lusin negara yang berbeda-beda. Saling ketergantungan dan perdagangan. Ingat, ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat memproduksi dan mendistribusikan barang dalam upaya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan anggotanya. Bagaimana kita memuaskan keinginan dan kebutuhan kita dalam ekonomi global? Yang pertama, kita bisa mandiri secara ekonomi. Yang kedua, kami dapat mengkhususkan dan perdagangan dengan orang lain yang mengarah pada saling ketergantungan ekonomi. Sebuah pengamatan umum. Individu dan negara bergantung pada produksi dan pertukaran khusus sebagai cara untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh kelangkaan. Tapi ini menimbulkan dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa saling ketergantungan menjadi norma? Yang kedua, apa yang menentukan produksi dan perdagangan? Mengapa saling ketergantungan menjadi norma? Saling ketergantungan terjadi karena orang menjadi lebih baik ketika mereka berspesialisasi dan berdagang dengan orang lain. Apa menentukan pola produksi dan perdagangan? Pola produksi dan perdagangan didasarkan pada perbedaan biaya peluang. Sebuah perumpamaan untuk ekonomi modern. Membayangkan hanya dua barang, kentang dan daging. Hanya dua orang, seorang petani kentang dan seorang peternak sapi. Apa yang harus dihasilkan masing-masing? Mengapa mereka harus berdagang? Dengan mengabaikan satu sama lain, masing-masing mengkonsumsi apa yang mereka hasilkan masing-masing. Batas kemungkinan produksi juga merupakan batas kemungkinan konsumsi. Tanpa perdagangan, keuntungan ekonomi akan berkurang. Petani dan peternak berspesialisasi dan berdagang. Masing-masing akan lebih baik jika mereka berspesialisasi dalam memproduksi produk yang lebih cocok untuk mereka hasilkan dan kemudian berdagang dengan satu sama lain. Petani harus menghasilkan kentang. Peternak harus menghasilkan daging. Prinsip dari keunggulan komparatif. Selisih biaya produksi menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, siapa yang harus menghasilkan apa? Berapa banyak yang harus diperdagangkan untuk masing-masing produk? Siapa yang dapat memproduksi kentang dengan biaya yang rendah? Petani atau peternak? Perbedaan biaya produksi. Dua cara untuk mengukur perbedaan biaya produksi. Jumlah jam yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output, misalnya 1 ton kentang. Kemungkinan biaya mengorbankan satu kebaikan untuk kebaikan lainnya. Keuntungan mutlak. Menggambarkan memproduktivitas satu orang, perusahaan, atau bangsa dibandingkan dengan yang lain. Produsen yang membutuhkan input dalam jumlah yang lebih sedikit menghasilkan suatu barang dikatakan memiliki keunggulan dalam menghasilkan yang baik. Keunggulan komparatif membandingkan produsen barang yang menurut mereka kemungkinan biaya. Produsen yang memiliki biaya peluang lebih kecil untuk memproduksi suatu barang dikatakan memiliki keunggulan komparatif dalam menghasilkan uang yang baik. Spesialisasi dan perdagangan. Siapa yang memiliki unggulan absolut, petani atau peternak? Siapa yang memiliki keunggulan komparatif,
petani, atau peternak. Peternak hanya membutuhkan 8 jam untuk menghasilkan 1 kilogram kentang, sedangkan petani membutuhkan 10 jam. Peternak hanya membutuhkan 1 jam untuk menghasilkan 1 kilogram daging, sedangkan petani membutuhkan 20 jam. Peternak memiliki keunggulan absolut dalam produksi daging dan kentang. Keunggulan komparatif. Opportunity cost peternak dari 1 kg kentang adalah 8 kg daging, sedangkan biaya peluang petani dari 1 kg kentang adalah setengah kilogram daging. Biaya peluang peternak 1 pon daging hanya 1/8 kg kentang, sedangkan biaya petani 1 kg daging adalah 2 kg kentang. Jadi, peternak memiliki keunggulan komparatif dalam produksi daging, tetapi petani memiliki keunggulan komparatif dalam produksi kentang. Prinsip dari keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif dan perbedaan biaya peluang adalah dasar untuk produksi dan perdagangan khusus. Setiap kali pihak perdagangan potensial memiliki perbedaan dalam biaya peluang, mereka masing-masing dapat memperoleh manfaat dari perdagangan. Manfaat perdagangan. Perdagangan dapat menguntungkan semua orang dalam suatu masyarakat karena memungkinkan orang untuk berspesialisasi dalam kegiatan di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Adam Smith dan Trade. Dalam bukunya tahun 1776, Penyelidikan Sifat dan Penyebab Kekayaan Bangsa, Adam Smith melakukan analisis terperinci tentang perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang masih dipegang teguh oleh para ekonom hingga saat ini. David Ricardo dan Trade. Dalam bukunya tahun 1816, Prinsip Ekonomi, Politik, dan Perpajakan, David Ricardo mengembangkan prinsip keunggulan komparatif seperti yang kita kenal sekarang. Saling ketergantungan dan perdagangan memungkinkan orang untuk menikmati jumlah dan variasi barang dan jasa yang lebih banyak. Orang yang dapat memproduksi barang dengan jumlah input yang lebih kecil memiliki keunggulan absolut. Orang dengan biaya peluang yang lebih kecil memiliki keunggulan komparatif. Keuntungan dari perdagangan didasarkan pada keunggulan komparatif, bukan keunggulan absolut. Keunggulan komparatif berlaku untuk negara dan juga orang.